salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Kak Iyo Supriyanto, seorang instruktur hipnosis dan hipnoterapi dari The Indonesian Board of Hypnotherapy. Kali ini Kak Iyo akan berbagi ilmu terkait dengan hipnosis dan hipnoterapi. Di part 1 ini Kak Iyo ingin menjelaskan bahwa sebetulnya hipnosis itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi menurut penelitian, menurut kajian-kajian, hipnosis itu ilmiah. Kita harus membedakan antara hipnosis dengan gendam. Nah, kalau gendam itu menggunakan ngelmu, menggunakan bantuan dari makhluk atau alat yang lain. Tetapi kalau hipnosis ini murni menggunakan gelombang otak manusia. Nah, di dalam hipnosis ini, teman-teman, sobat semuanya, kita perlu pahami bahwa sebetulnya gelombang otak manusia itu ada 4. Yang pertama, yaitu ketika kita sadar seperti ini, maka gelombang otak kita ini ada dalam posisi beta. Nah, kemudian berapa fokus yang dimiliki oleh kita ketika otak kita ada di dalam beta ini? Ini lebih dari 7 plus minus 2, ini rumusnya. Kemudian yang kedua adalah alfa. Alfa ini dalam istilah hipnosis adalah medium trance. Dalam gelombang yang alfa ini kita bisa memahami bahwa sebetulnya seseorang itu sudah fokus. Jadi fokusnya yang tadi 7 plus minus 2 lebih dipersempit lagi, lebih kecil lagi, lebih fokus pada hal-hal yang terbatas lagi. Nah, di dalam medium trance ini atau di gelombang alfa ini, seseorang sudah bisa kita masukkan sugesti, tetapi belum seperti halnya ketika ada di gelombang otak yang ketiga, yaitu tadi apa? Beta, alfa, theta. Di gelombang theta ini biasanya posisinya adalah posisi tidur hipnosis. Jadi orang yang seperti tertidur, tetapi sebetulnya dia dalam kondisi trance atau gelombang otaknya dalam posisi yang theta. Di theta ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita memiliki fokus yang jauh lebih sedikit dibanding yang tadi. Gelombang yang beta, gelombang yang alfa. Nah, di theta ini kita jauh lebih sedikit lagi fokusnya, sehingga kita bisa lebih lagi mensugesti, lebih lagi bisa menanamkan ide gagasan pikiran kita itu kepada klien, kepada orang yang sedang mengalami trance tadi. Nah, disinilah biasanya pengobatan itu, terapi itu di gelombang theta. Dan yang terakhir adalah delta. Ini ketika kita tidur biologis itu masuk di sini. Jadi tugas seorang hipnotis atau orang yang bisa melakukan kegiatan yang namanya hipnosis itu adalah menurunkan gelombang dari gelombang beta ke alfa. Memberikan sugesti juga sudah bisa sebetulnya di sini, memengaruhi sebetulnya sudah bisa di sini, atau lebih lanjut lagi kepada gelombang theta. Nah, di sini powerful. Semua informasi tidak terbantahkan, sugesti tidak terbantahkan. Dan yang terakhir, ini kalau terlalu dalam lagi, adalah di delta. Nah, bagaimana sebetulnya yang terjadi ketika seseorang itu mengalami tidur hipnosis atau mengalami trance? Kita akan bahas di part 2. Terima kasih.